4641. Dibandingkan dengan 3000 dunia dengan sejarah panjang, apakah itu Voidland baru atau Yang Kai, tak satu pun dari mereka lebih dari pemula. Ada terlalu banyak rahasia tentang bentangan alam semesta yang luas ini, terlalu banyak pemandangan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Seperti yang dikatakan Su Linggong, rahasia kuil semesta terkait dengan keselamatan 3000 dunia, dan Yang Kai masih tidak mengerti mengapa. Kuil semesta adalah tempat di mana para kultivator sering transit. Selama seseorang meninggalkan bekas aura di atasnya dan memasuki domain yang sama, mereka akan dapat menggunakan hukum pelarian semesta dan langsung kembali ke kuil semesta. Meskipun hal ini sangat mendalam, apa hubungannya dengan keselamatan 3000 dunia? Tidak perlu terlalu memperhatikan hal-hal yang tidak bisa dia mengerti. Di masa depan, akan selalu ada saat di mana dia bisa memahami akar dari segalanya. Menatap kemampuan ilahi angin astral yang besar di depannya, Yang Kai baru saja akan bergegas masuk ketika sesosok tiba-tiba keluar dari angin astral. Pakaiannya compang-camping dan berlumuran darah, hampir menabrak Yang Kai. Yang Kai dengan cepat berhenti, dan orang yang bergegas keluar juga tercengang, jelas tidak berharap bertemu orang yang hidup di sini. Namun, reaksinya juga sangat cepat. Dengan memutar tubuhnya, dia melewati Yang Kai dan dengan hati-hati mendarat 1000 kaki jauhnya, menatapnya dengan kaget. Yang Kai juga menatapnya dan melihat bahwa meskipun orang ini dalam keadaan menyesal dan memiliki aura yang lemah, dia jelas seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6. Selain itu, banyak luka di tubuh orang ini berkedip dengan cahaya keemasan redup, dan di bawah cahaya keemasan, daging dan darah pada lukanya sembuh dengan cepat. Yang Kai mengangkat alisnya. Adegan ini mengingatkannya pada teknik rahasia Gua Surga, tubuh Raja Cerah tak bergerak. Untungnya, World Tree of the Star Boundary terkenal di seluruh dunia, dan Yang Kai telah ditempatkan di Star Boundary beberapa waktu lalu dan telah berurusan dengan 108 Open Heaven peringkat tinggi dari Cave Heaven Paradise. Di bawah pengaruh Su Linggong, dia memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan utama ini. Dari salah satu 36 Cave Heaven memiliki Bright King Cave Heaven, dan semua muridnya adalah master pemurnian tubuh. Kekuatan fisik mereka sangat tinggi, jauh melebihi kultivator dari kelas yang sama. Ini karena surga Gua Raja Cerah ini memiliki tubuh Raja Cerah tak bergerak yang paling cocok untuk pemurnian tubuh. Adapun surga Gua Raja Cerah, dari atas ke bawah, apakah itu master sekte atau sesepuh, atau murid biasa, semuanya mahir dalam dao pemurnian tubuh, dan mereka yang memenuhi syarat untuk mengolah tubuh Raja Cerah yang tak bergerak bahkan lebih luar biasa. Mereka tidak terbiasa menggunakan artefak jenis apapun, tubuh mereka adalah artefak terhebat. Di seluruh alam semesta yang tak terbatas, Bright King Heaven telah mengumpulkan teknik kultivasi pemurnian tubuh dan teknik rahasia yang paling banyak. Seperti tubuh Raja Cerah tanpa gerak dwarf, tubuh yang tidak dapat dipecahkan berlian, tubuh emas sempurna, dan teknik lain yang jarang terlihat di dunia luar, tetapi dalam kasus Bright King Heaven, ada banyak dari mereka. Su Linggong pernah bercanda bahwa karakteristik terbesar dari para kultivator yang datang dari Bright King Heaven adalah daya tahan mereka. Apakah itu pria atau wanita, mereka memiliki kulit tebal dan daging tebal, jadi luka biasa bukanlah apa-apa bagi mereka. Untuk kultivator dari alam yang sama, jika mereka tidak memiliki kekuatan yang menentukan, seringkali para kultivator Bright King Heaven yang akhirnya menang, mengandalkan fisik mereka yang kuat untuk menggiling lawan mereka sampai mati. Yang Kai tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kultivator dari Bright King Heaven di sini, dan sepertinya itu seperti yang dikatakan Su Linggong. Para kultivator yang mengolah tubuh Raja Cerah yang tidak bergerak ini semuanya adalah orang gila yang sering membutuhkan bantuan eksternal untuk memalu diri mereka sendiri. Agar orang ini dapat bergegas keluar dari kemampuan ilahi angin astral raksasa, jelas dia sedang mengatur fisiknya. Yang Kai dipenuhi dengan kekaguman. Jenis fisik ini hampir sama dengan fisik setengah naga miliknya. Orang harus tahu bahwa kemampuan ilahi angin astral ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh tahap Open Heaven Orde ke-9. Bahkan master tingkat tinggi biasa akan kesulitan untuk memasukinya. Meskipun kultivator Orde ke-6 di depannya ini dalam keadaan menyesal, itu hanya luka yang dangkal. Dia memiliki fisik yang kuat karena dia memiliki garis keturunan klan naga, tetapi orang di depannya ini telah mengolahnya. Saudara muda, apakah kamu juga di sini untuk melunakkan tubuhmu? Pria itu mengangkat alisnya dan bertanya. Ya. Yang Kai tersenyum dan mengangguk. Mendengar ini, mata pria itu berbinar dan dia mengacungkan jempol kepada Yang Kai tanpa ragu. Kamu memiliki penglihatan dan keberanian yang bagus. Pria itu menusuk hidungnya lagi dan tanpa malu-malu berkata, kamu memiliki beberapa gayaku. Yang Kai terkekeh. Karena dia yakin orang ini berasal dari Bright King Heaven, dia tidak perlu waspada.
Seorang kultivator dari Cave Heaven Paradise tidak akan mengambil inisiatif untuk berselisih dengan orang lain. Su Wang, pria muda itu memperkenalkan dirinya dan menatap Yang Kai dengan penuh semangat. Bagaimana saya harus memanggil saudara muda? Petik 2. Meskipun mereka berdua Orde ke-6, dia tanpa basa-basi menganggap dirinya sebagai kakak senior. Dia jelas orang yang berpikiran terbuka. Yang Kai. Petik 2. Jadi itu saudara muda Yang. Su Wang sedikit mengangguk, dan saat dia berbicara, banyak luka di tubuhnya telah sembuh total. Meskipun semangatnya masih agak putus asa, dia hanya perlu istirahat sebentar untuk pulih, dan dia dengan antusias berkata, karena kakak muda menyukai kemampuan ilahi angin astral ini dan ingin memasukinya untuk melunakkan tubuhnya, kakak senior harus mengingatkanmu. Petik 2. Kakak Su, tolong bicara. Yang Kai mengulurkan tangannya. Su Wang berkata, kemampuan ilahi ini memang tempat yang baik untuk melunakkan tubuh seseorang, tetapi juga sangat berbahaya. Saudara muda harus berhati-hati, terutama roh angin yang tumbuh di dalamnya. Jangan biarkan itu mendekati Anda, hal itu sangat sulit untuk dihadapi. Itu bisa menelan kekuatan dunia untuk memperkuat dirinya sendiri, jadi semakin Anda melawannya, semakin kuat jadinya. Jika Anda tidak mengalahkannya, itu akan seperti belatung yang menempel di tulang Anda, dan bahkan dapat menyerang alam semesta kecil kultivator. Petik 2. Yang Kai secara alami tahu tentang ini. Ketika dia telah membawa banyak master tahap Open Heaven dari surga gua tanpa bayangan dan menggunakan kemampuan ilahi angin astral ini, beberapa dari mereka telah diserang oleh roh angin ke alam semesta kecil mereka. Pada akhirnya, tahap Open Heaven Orde keempat hanya mengambil selusin napas sebelum benar-benar dimakan oleh roh angin, menyebabkan alam semesta kecil runtuh dan mati. Bagi Su Wang untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada Yang Kai, yang baru saja dia temui, jelas dia tidak menyembunyikan apapun. Ekspresi Yang Kai sedikit berubah, karena kakak senior berkata begitu, mungkinkah alam semesta kecilmu diserang oleh roh angin? Petik 2. Jika bukan karena pertemuan semacam ini, tidak mungkin untuk memahami dengan jelas. Benar saja, Su Wang menunjukkan ekspresi ketakutan yang berkepanjangan, itu memang diserang. Untungnya, saya beruntung dan berhasil memaksanya keluar, kalau tidak saya akan mati sejak lama. Petik 2. Mampu memaksa roh angin keluar dari tubuhnya jelas bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan keberuntungan. Su Wang ini jelas memiliki metode uniknya sendiri. Yang Kai tidak bertanya lebih jauh dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Terima kasih banyak atas pengingat kakak senior Su, saya akan mengingatnya. Ketika saya melihat roh angin, saya akan berlari lebih cepat dari orang lain. Su Wang menyeringai, memperlihatkan seteguk gigi seputih salju. Pria sejati tahu kapan harus menyerah dan kapan tidak, saudara junior sesuai dengan keinginanku. Tiba-tiba, dia mengepalkan tinjunya dan membantingnya ke telapak tangannya yang lain. Niat bertarungnya melonjak saat dia berteriak, sebagai hadiah untuk memberitahu kakak muda tentang informasi ini, kakak senior ini memiliki permintaan yang lancang. Petik 2. Yang Kai tiba-tiba memiliki firasat buruk ketika sudut matanya berkedut, karena itu permintaan yang lancang, mengapa kamu tidak pergi saja? Su Wang tertawa keras, bagaimana bisa? Jarang melihat lawan yang juga merupakan body refiner dengan grade yang sama, jadi bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan ini? Saudara muda, tolong lawan saya dengan segenap kekuatan Anda. Jangan khawatir, aku tidak akan memukulmu sampai mati, jika kamu bisa, itu yang terbaik. Mengatakan demikian, dia tidak peduli apakah Yang Kai setuju atau tidak, sosoknya berkedip saat dia bergegas di depan Yang Kai dan meninjunya. Yang Kai, yang sudah mengantisipasi ini, dengan cepat mengangkat tinjunya untuk menghadapinya, dan kekuatan kekerasan tiba-tiba melonjak ke depan, memberi Yang Kai ilusi bahwa dunia sedang bertabrakan dengannya. Meminjam kekuatan ini, sosok Yang Kai terbang mundur dan menghilang ke dalam kemampuan ilahi angin astral. Su Wang, yang baru saja bertukar pukulan, tertegun sejenak sebelum melengkungkan bibirnya dan berkata, saudara muda, kamu terlalu cepat. Petik 2. Dia ingin mengejarnya di angin astral, tetapi pengalaman sebelumnya telah menghabiskan banyak energi, jadi jika dia benar-benar mengejarnya, dia hanya akan meminta masalah. Setelah berpikir sejenak, Su Wang menyeringai, saya hanya bisa tinggal selama 5 hari untuk pertama kalinya. Saya tidak percaya Anda tidak akan keluar. Petik 2. Selesai berbicara, dia duduk bersila, mengeluarkan pil Open Heaven, dan menelannya, diam-diam pulih. 3 hari kemudian, Su Wang menunjukkan ekspresi terkejut. Dia mengira Yang Kai paling banyak akan mampu menahan angin kencang selama 3 hari sebelum keluar, tetapi siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan menghilang. Orang harus tahu bahwa pertama kali dia datang ke sini, dia hanya bertahan 5 hari. 5 hari kemudian,
masih belum ada tanda-tanda saudara muda yang, dan ekspresi kekaguman melintas di mata Suwang. Ini adalah pertama kalinya dia mencapai level yang sama dengannya, jadi jelas bahwa fisik saudara junior yang tidak kalah dengan miliknya. Hanya lawan seperti itu yang bisa melawannya. 10 hari kemudian, ekspresi Suwang berangsur-angsur menjadi serius. Setelah setengah bulan, Suwang akhirnya tidak bisa duduk diam lagi dan bergegas ke angin kencang untuk mencari Yang Kai. Sebulan kemudian, tubuh Suwang berlumuran darah saat dia bergegas keluar dari angin astral. Melihat kembali ke angin astral yang besar, dia menghela nafas ringan. Surga iri pada para jenius, ada satu orang yang lebih sedikit di dunia ini untuk bertarung, itu benar-benar kesepian. Petik 2. Selama sebulan penuh, saudara muda yang telah menghilang tanpa jejak, dan ketika dia masuk untuk mencarinya, dia tidak menemukan apapun. Jelas, saudara muda yang itu dalam masalah. Kemungkinan dia secara tidak sengaja membiarkan roh angin menyerang alam semesta kecilnya, menyebabkan dia mati. Dia memiliki sarana untuk memaksa roh angin keluar dari alam semesta kecil karena pertemuan kebetulan di masa lalu, jadi bagaimana mungkin tahap Open Heaven Orde ke-6 lainnya memiliki kemampuan seperti itu? Apa yang membuat Suwang agak kesal adalah bahwa saudara muda yang telah meninggal bahkan tanpa bertengkar hebat dengannya. Namun, meskipun dia marah dan kesal, mereka berdua hanya bertemu secara kebetulan, jadi meskipun mereka saling menghargai satu sama lain, tetap tidak ada persahabatan di antara mereka. Suwang hanya merasa kasihan pada Yang Kai sesaat sebelum memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Dia memulihkan kekuatannya dan sekali lagi menyerang angin astral, memungkinkan mereka untuk memotong tubuhnya dan memahami esensi dari tubuh Raja Cerah yang tak bergerak. Pada saat yang sama, Yang Kai, yang menurut Suwang telah meninggal sejak lama, sedang duduk bersila di suatu tempat di angin astral. Sebuah pohon kuno mengambang di belakangnya, cabang-cabangnya membentuk penghalang yang kokoh untuk menahan invasi angin astral. Angin astral berdarah, yang cukup kuat untuk memotong bahkan fisik kuat Suwang, tidak dapat menembus pohon evergreen yang menjulang, hanya menyebabkan riak di luar tirai hijau gelap. Roh angin berbentuk manusia dengan 4 anggota badan dan wajah kosong bergegas menuju Yang Kai seperti hiu yang mencium bau amis. Saat hendak bertabrakan dengan evergreen yang menjulang, Yang Kai membuka teknik rahasia pertahanan ini. Tanpa hambatan apapun, roh angin terjun ke dunia alam semesta kecil Yang Kai. 4642. Di dalam dunia alam semesta kecil, sudah ada beberapa roh angin. Roh angin ini bervariasi dalam ukuran dan kekuatan, tetapi tanpa kecuali, semuanya terbungkus dalam api sejati gagak emas dan terbakar dengan ganas. Terakhir kali Yang Kai berjuang keluar dari tempat ini, dia telah menggunakan Golden Crow True Fire-nya untuk berurusan dengan Wind Spirits ini. Dengan pengalamannya sebelumnya, wajar saja jika dia akrab dengan tempat ini. Banyak roh angin membuka mulut mereka dan meraung, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengeluarkan suara karena mereka perlahan-lahan dibakar sampai mati oleh api sejati gagak emas. Setelah setiap roh angin mati, itu akan memancarkan kabut hitam dan pada saat yang sama meninggalkan sejumlah besar kekuatan dunia murni yang dapat diserap oleh Yang Kai tanpa halangan apapun untuk memperkuat fondasi alam semesta kecilnya. Kabut hitam jelas bukan sesuatu yang baik, karena telah ditahan oleh Yang Kai dan dipaksa keluar dari tubuhnya. Dari luar, tubuh Yang Kai terus-menerus memancarkan kabut hitam samar, membuatnya terlihat sangat aneh. Selama bertahun-tahun, kemampuan ilahi angin astral ini telah melahirkan banyak roh angin, dan indera mereka tampaknya sangat tajam. Ketika orang yang hidup seperti Yang Kai bergegas masuk, bahkan jika roh angin jauh, itu akan dapat mendengarnya dan bergegas ke arahnya. Saat satu demi satu roh angin dibakar, fondasi alam semesta kecil terus tumbuh. Sebulan kemudian, jumlah roh angin yang jatuh ke dalam jebakan berangsur-angsur berkurang dan akhirnya menghilang. Bangkit berdiri, Yang Kai mengalihkan perhatiannya ke bagian yang lebih dalam dari kemampuan ilahi angin astral ini dan melakukan hal yang sama. Suwang, yang telah melunakkan tubuh fisiknya dengan kemampuan ilahi angin astral ini baru-baru ini merasa agak terkejut karena setiap kali dia bergegas ke angin astral ini, hanya perlu beberapa saat bagi roh angin untuk datang dan mengganggunya. Dia terlalu malas untuk berurusan dengan roh angin yang aneh ini dan hanya bisa melarikan diri untuk hidupnya. Karena pengalamannya, dia pada dasarnya terus berlari sambil menahan tekanan dari kemampuan ilahi angin astral ini. Namun baru-baru ini, dia jelas merasa bahwa jumlah roh angin yang dia lihat di masa lalu telah berkurang secara bertahap. Sekarang setelah dia masuk lagi, dia bahkan tidak bisa melihat satu pun roh angin. Ini sangat membingungkannya. Dia telah berlatih di sini selama lebih dari 10 tahun, tetapi situasinya tidak banyak berubah sampai pemuda bernama Yang Kai tiba. Apakah hilangnya roh angin terkait dengannya?
Namun, dia secara pribadi telah mengalami betapa kuatnya roh angin ini. Meskipun mereka berdua adalah Orde ke-6, dia hanya bisa melarikan diri saat melihatnya, jadi bagaimana Yang Kai bisa melarikan diri? Dengan pikiran ingin tahu, Suwang berjalan lebih dalam ke tempat yang belum pernah dia masuki selama lebih dari 1 dekade. Sepanjang jalan, terlepas dari angin astral yang memotong dan merusaknya di mana-mana, tidak ada jejak roh angin. Dia tidak bisa masuk terlalu dalam karena daya tahannya terbatas. Ketika dia mencapai batasnya, dia hanya bisa mundur dengan enggan. Sayangnya, dia tidak pernah bisa mengetahui apakah Yang Kai masih hidup atau mati, apakah hilangnya roh angin ada hubungannya dengan dia. Pada hari ini, Suwang sedang bermeditasi di luar angin astral untuk pulih ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Ketika dia membuka matanya, dia melihat seekor gagak berwarna merah darah 1000 kaki jauhnya, matanya semerah darah, berdiri dengan tenang di udara, kepalanya dimiringkan ke arahnya. Melihat Suwang membuka matanya, gagak itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan berteriak. Tangisan burung yang tidak menyenangkan segera terdengar di benak Suwang, dan di bawah pengaruh suara ini, 7 emosi dan 6 inderanya bergolak saat perasaan tercekik memenuhi dada dan perutnya. Gagak darah. Mata Suwang berkilat saat dia buru-buru berdiri. Bloodcrow adalah simbol dan juga gelar, bencana terbesar yang dialami Shattered Heaven dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa pria bernama Bloodcrow Divine Monarch telah mengumpulkan sekelompok bawahan Open Heaven Stage dan telah melakukan semua jenis kejahatan di Shattered Heaven selama bertahun-tahun, membunuh banyak orang. Tidak hanya para kultivator Open Heaven Stage dari sekte biasa yang datang ke Shattered Heaven untuk mendapatkan pengalaman dan harta, tetapi bahkan beberapa master yang datang dari Cave Heaven Paradise telah sangat menderita di bawah tangan Bloodcrow Divine Monarch. Bahkan ada beberapa yang jatuh, semuanya adalah master tahap Open Heaven Orde ke-6. Orang-orang biasa mungkin tidak tahu asal-usul Raja Surgawi Gagak Darah ini, tetapi sebagai master tahap Open Heaven tingkat ke-6 dari surga Raja Cerah, bagaimana mungkin Suwang tidak tahu? Di masa lalu, ada surga gua monster darah yang runtuh di wilayah monster darah. Blood Monster Cave Heaven telah ditinggalkan oleh Open Heaven Stage Orde ke-8 bernama Blood Monster. Ketika Blood Monster Divine Monarch masih hidup, dia telah menekan gagak hitam Orde ke-8 di dunia semesta kecilnya. Pembukaan Blood Monster Cave Heaven memberi Blackcrow Divine Monarch kesempatan untuk bangkit kembali. Blackcrow Divine Monarch memiliki fondasi tahap Open Heaven Orde ke-8, dan meskipun dia hanya Orde ke-5 setelah mengambil alih tubuh, dia licik, dan setelah bertahun-tahun penindasan yang tak terhitung jumlahnya, Suwang telah benar-benar memahami evolusi besar di belakang yang disebabkan oleh Blood Monster Divine Monarch. Di dalam Blood Monster Cave Heaven, Blackcrow Divine Monarch telah membunuh banyak murid Cave Heaven Paradise yang telah masuk untuk mendapatkan pengalaman, menyebabkan berbagai Cave Heaven Paradise menjadi marah. Setelah runtuhnya surga gua monster darah, banyak Paradise dan Cave Heaven telah mendirikan pertahanan di sekitar berbagai gerbang domain wilayah monster darah. Awalnya, mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam atas kematian murid-murid mereka, tetapi orang ini telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk melarikan diri. Setelah itu, Blackcrow Divine Monarch melarikan diri ke Shattered Heaven. Di 3000 dunia, hanya Shattered Heaven yang aman untuknya. Menurut para tetua, kematian utusan asing Myriad Demon Heaven, Tizeng, terkait dengan Blackcrow Divine Monarch ini. Dikatakan bahwa dia telah disergap dan dibunuh, dan esensi darahnya telah dicuri. Kalau tidak, bagaimana mungkin Master tahap Open Heaven Orde ke-7 yang agung tiba-tiba mati? Selama beberapa tahun terakhir, berbagai Cave Heaven Paradise telah menginvestasikan tenaga dan sumber daya material untuk mengejar orang ini di Shattered Heaven, dan Myriad Demons Heaven adalah orang yang paling berusaha. Sayangnya, mereka selalu kembali dengan tangan kosong. Selama beberapa dekade terakhir, sayap Blackcrow Divine Monarch telah tumbuh lebih kuat, dan setelah sepenuhnya memahami evolusi hebat, kekuatannya telah meningkat dengan pesat, berubah dari Blackcrow menjadi Bloodcrow. Dimanapun Bloodcrows lewat, mayat berserakan di tanah dan bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh. Ketika Suwang melihat Bloodcrow ini, dia tahu dia dalam masalah besar. Saat dia berdiri, dia melemparkan pukulan ke arah Bloodcrow, menyebabkan Bloodcrow yang berisik meledak menjadi kabut berdarah. Namun, sebelum Suwang bisa melarikan diri, awan berdarah mengelilinginya dari segala arah, benar-benar menutup rute pelariannya dan langsung membungkusnya. Tawa aneh terdengar di telinganya, bocah dengan vitalitas yang begitu kuat, raja ini diberkati. Suwang berteriak dengan marah saat dia mengangkat tinjunya dan bergegas ke depan, tetapi setelah jatuh ke dalam awan darah, dia tidak dapat membedakan utara, selatan, timur, dan barat. Kekuatan dunia di antara tinju dan kakinya meledak,
menghancurkan awan darah, tetapi setelah beberapa saat, itu kembali normal dan menyelimutinya. Meskipun dia berada dalam situasi yang berbahaya, ekspresi Su Wang tidak berubah saat Divine Sense-nya mencari sosok Blood Crow. Setiap pukulan dan tendangannya meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Jika dia mampu membunuh jalan keluar dari kemampuan ilahi angin astral itu, tidak ada alasan baginya untuk jatuh di sini. The Blood Crow Divine Monarch seperti kucing yang menangkap tikus, terus-menerus menggodanya. Bocah kecil, gunakan lebih banyak kekuatan. Mengapa kamu begitu lembut dan lemah? Ki dan darahmu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Petik 2. Su Wang mengabaikannya. Pertempuran sengit berlangsung selama 3 hari 3 malam. Ki dan darah Su Wang tidak layu dan dia mempertahankan kondisi puncaknya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia mendorong tubuh Raja Cerah tak bergeraknya hingga batasnya. Jika itu adalah kultivator tahap Open Heaven biasa, bahkan jika mereka juga Orde ke-6, mereka akan terkorosi oleh kabut darah dan vitalitas mereka akan diserap. Begitu vitalitas mereka melemah, kekuatan mereka pasti akan turun. Saat itu, mereka akan menjadi ikan di talenan. Namun, Su Wang mampu menahan korosi angin astral, jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa menahan korosi kabut darah ini? Tubuh Raja Cerah yang tidak bergerak adalah seni pemurnian tubuh dengan tingkat yang lebih tinggi daripada tubuh emas sempurna. Meskipun kabut darah Blood Crow Divine Monarch sangat dalam, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Namun, di mata Raja Ilahi Gagak Darah, Su Wang hanyalah binatang buas yang terpojok. Dia sudah dalam posisi yang tak terkalahkan. Selama Su Wang tidak bisa melarikan diri, cepat atau lambat dia akan bisa makan kenyang dan menikmati perjuangan terakhir makanan. Setengah bulan kemudian, Su Wang tiba-tiba berhenti dan menatap kabut darah yang tak tertembus di sekelilingnya sebelum berseru, reputasi Blood Crow Divine Monarch memang pantas. Petik 2. Tawa aneh terdengar, bahkan jika kamu menyanjung raja ini, kamu tidak akan bisa mempertahankan hidupmu. Anak nakal, jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, patuh menyerah. Raja ini mungkin akan memberimu kematian yang cepat, tetapi jika kamu tetap keras kepala, kamu akan sedikit menderita. Su Wang menyeringai, memperlihatkan seteguk gigi putih, kamu ingin memakanku. Blood Crow, apakah kamu tidak takut kamu akan sakit perut? Petik 2. Blood Crow mencibir, raja ini memiliki nafsu makan yang baik, apa yang tidak bisa saya makan? Petik 2. Kalau begitu datang dan coba. Su Wang berkata dan duduk bersila, tidak lagi membuang waktu seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia hanya duduk bersila dan berdiri diam, sosok emasnya melindungi tubuhnya. Di dalam kabut berdarah, Blood Crow sedikit mengernyit. Jika Su Wang dengan ceroboh mengerahkan kekuatannya seperti sebelumnya, itu hanya akan mempercepat kematiannya sendiri. Meskipun tahap Open Heaven Orde ke-6 sangat kuat, fondasi alam semesta kecil juga memiliki batasnya dan jauh dari kemampuan untuk menyia-nyiakannya. Namun, sekarang dia duduk seperti ini, dia bisa menunda untuk waktu yang lama, menyebabkan Blood Crow merasa agak kesal. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia hanya bertemu beberapa orang dengan ki dan darah yang begitu kuat, apalagi dalam kehidupan ini. Jika dia bisa memperbaiki esensi darah ini, kultivasinya pasti akan meningkat pesat, bahkan lebih dari menelan beberapa kultivator Orde ke-6 biasa. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Mengaktifkan kabut darah dengan seluruh kekuatannya, dia mengirimkannya ke Su Wang, menyebabkan riak muncul di cahaya emas Raja Cerah tak bergerak. Beberapa Open Heaven Stage Orde ke-6 tiba-tiba terbang keluar dari kabut darah dan membombardir Su Wang yang sedang duduk bersila. Open Heaven Orde ke-6 ini semuanya dijinakkan oleh Blood Crow Divine Monarch. Beberapa dari mereka telah dibawa keluar dari surga gua monster darah, sementara yang lain telah ditundukkan di surga yang hancur. Tanpa kecuali, semuanya telah diberikan dengan kitab suci bersinar darah yang tidak dapat dipadamkan evolusi besar dan bahkan telah ditanami dengan pembatasan dao darah. Mereka semua mematuhi perintahnya dan tidak berani melawan. Tahap Open Heaven Orde ke-6 yang baru diperoleh menunjukkan ekspresi yang sedikit sulit diatur, dan dengan satu pemikiran, Raja Ilahi Gagak Darah mendesak pembatasan dao darah, yang mengubahnya menjadi genangan darah. Semua esensi darahnya dicuri oleh burung gagak darah. Sejak itu, tidak ada yang berani menentang Blood Crow. Evolusi hebat kitab suci darah yang tidak dapat dipadamkan yang mereka kembangkan secara alami bukan versi lengkap, tetapi itu juga memiliki efek menyempurnakan esensi darah seseorang untuk digunakan sendiri, memungkinkan kultivasi seseorang meningkat dengan cepat. Namun, fondasi mereka masih tidak stabil dan pikiran mereka telah sangat terpengaruh, menyebabkan mereka menjadi sangat ganas. 4643. Tempat di mana kemampuan ilahi angin astral berada adalah kedalaman surga yang hancur, dan hanya ada sedikit orang di sini.
Su Wang hanya menemukan tanah harta karun pemurnian tubuh ini secara kebetulan, tetapi sekarang dia terjebak oleh kemampuan ilahi gagak darah, bahkan jika dia ingin menemukan seseorang untuk menyelamatkannya, itu tidak mungkin. Serangan gabungan dari bawahan Ordo ke-6 gagak darah membuat situasinya semakin buruk. Hanya dalam beberapa hari, cahaya keemasan tubuh Raja Cerah yang tak bergerak telah menjadi jauh lebih redup, dan sosok emas di belakangnya berada di ambang kehancuran. Dalam situasi berbahaya seperti itu, tanpa perlindungan tubuh Raja Cerah yang tidak bergerak, Su Wang akan mati. Su Wang tidak takut mati, dan setelah berkultivasi begitu lama, dia sudah lama menjadi acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Dia hanya bisa menghela nafas bahwa kekuatannya terlalu rendah dan menjadi sasaran oleh Blood Crow ini hanyalah sebuah kesialan. Berasal dari Bright King Cave Heaven dan mengolah tubuh Raja Cerah yang tidak bergerak, kekuatan Su Wang secara alami tidak rendah karena ia adalah seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6. Di antara mereka yang berada di kelas yang sama, hanya Ordo ke-6 yang juga berasal dari berbagai Cave Heaven dan Paradise yang memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya. Para kultivator Orde ke-6 lainnya bukan tandingannya. Namun, Blood Crow berbeda. Orang ini telah memiliki tubuh dan terlahir kembali, memiliki fondasi tahap Open Heaven Orde ke-8. Kemampuan ilahinya aneh, dan metodenya sangat mendalam, jauh lebih kuat daripada Orde ke-6 biasa. Bahkan ada beberapa pelayan darah Orde ke-6 yang bertindak sebagai kaki tangannya, menyebabkan Su Wang merasa tidak berdaya. Nak, kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, mengapa kamu harus berjuang begitu keras? Kamu harus tahu bahwa semakin cepat kamu mati, semakin cepat kamu bisa bereinkarnasi. Suara Blood Crow bergema di telinganya, jelas berusaha mengganggu kondisi mentalnya. Bagaimana bisa Su Wang diganggu oleh trik kecil ini? Dia menutup telinga terhadap kata-kata gagak darah, menahan korosi kabut darah saat menghadapi serangan dari pelayan darah Orde ke-6. Kamu benar-benar keras kepala. Karena itu masalahnya, kamu harus benar-benar mengalami rasa sakit kematian. Saat kata-kata Blood Crow jatuh, awan darah di sekitarnya mulai melonjak seperti gelombang pasang, dan retakan kecil segera muncul di tubuh Raja Cerah tak bergerak. Kabut darah dengan cepat mengisi celah dan mengerumuni tubuh Su Wang seperti ular. Su Wang berteriak dengan marah dan menggunakan kekuatannya untuk menutup semua pori-pori dan titik akupuntur di tubuhnya. Dia tahu bahwa begitu kabut darah ini menyerang tubuhnya, dia akan benar-benar tamat. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat fisiknya, dia pasti tidak akan mampu menahan pemurnian darah Dao Blood Crow Divine Monarch. Sementara dia terganggu, dia dipukuli oleh beberapa pelayan darah Orde ke-6. Perjuangan hidup dan mati. Dari dalam kemampuan ilahi angin astral raksasa, sesosok tiba-tiba bergegas keluar. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia sedikit terkejut, sangat hidup. Merasakan aura yang agak akrab, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan melihat ke arah awan darah, gagak hitam. Petik 2. Saat dia hendak menerobos tubuh Raja Cerah yang kokoh dan menelan esens darah Su Wang, gerakan gagak darah membeku sesaat sebelum Divine Sense-nya menyapu lokasi Yang Kai dan berbisik, "Wah, kenapa kamu di sini?" Petik 2. Yang Kai terkejut menemukan Blood Crow di sini, dan hal yang sama berlaku untuk Blood Crow. Keduanya adalah kenalan lama. Kembali di surga gua monster darah, gagak darah ingin merebut tubuh Yang Kai karena ki darahnya yang sangat besar, tetapi pada akhirnya, dia gagal. Ku Huachang, seorang wanita, bukanlah targetnya, dan Pei Wenxuan dari Myriad Demons Heaven juga memiliki kartu truf untuk melawan kepemilikannya. Pada akhirnya, Blood Crow hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya dan merebut Zhou Yi dari Great Tousan Bloodland sebelum berhasil bangkit. Setelah itu, Blood Crow langsung pergi ke Blood Monster Divine Palace, ingin memperbaikinya untuk digunakan sendiri. Jika dia bisa mencapai tujuan ini, dia bisa menjadi penguasa surga gua monster darah. Pada saat itu, kehidupan semua kultivator di dalam surga gua monster darah akan berada di bawah kendalinya. Dengan sumber daya yang melimpah di dalam surga gua monster darah sebagai dukungannya, dia bisa bersembunyi di dalam dan perlahan memulihkan kekuatannya. Pada akhirnya, Yang Kai telah ikut campur dan menghancurkan segalanya. Istana Dewa Monster Darah telah dihancurkan, surga gua monster darah telah runtuh, dan bahkan Raja Dewa Gagak Darah telah menjadi tikus jalanan. Dapat dikatakan bahwa alasan Blood Crow bersembunyi di Sateret Heaven sepenuhnya karena Yang Kai. Jika bukan karena bocah kecil ini yang diam-diam berkomplot melawannya, dia akan bisa bersembunyi di surga gua monster darah selama bertahun-tahun, menjalani kehidupan tanpa beban. Terakhir kali Yang Kai menyelamatkan pemilik dan datang ke Sateret Heaven, mereka berdua bertemu dan diam-diam bekerja bersama.
Dalam pertempuran itu, Bloodcrow Divine Monarch telah memimpin Blood Servant-nya dan membunuh banyak kultivator Open Heaven Stage dari Cave Heaven Paradise. Namun, meskipun mereka telah bekerja sama sebelumnya, itu tidak dapat menyelesaikan kebencian besar di antara keduanya. Tidak ada satu hari pun Bloodcrow tidak ingin menguliti Yang Kai hidup-hidup, mencabik-cabiknya, dan melahap tulangnya. Sayangnya, setelah Yang Kai muncul di Sacred Heaven terakhir kali, tidak ada berita tentang dia selama beberapa dekade terakhir, jadi bahkan jika Bloodcrow dipenuhi dengan kebencian, tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang mengira bahwa dia akan bertemu dengannya di sini hari ini? Di atas keterkejutannya, Bloodcrow juga sangat gembira. Terakhir kali, Yang Kai memiliki master yang melindunginya, dan kekuatannya sendiri tidak cukup tinggi, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Yang Kai. Hanya karena inilah dia bisa bekerja sama dengannya. Namun, semuanya berbeda sekarang. Tidak hanya kultivasinya mencapai Orde ke-6, tetapi kekuatan pelayan darahnya juga meningkat dengan cepat. Bahkan Suwang, yang lahir di Bright King Heaven, telah menjadi binatang yang terperangkap. Selama Yang Kai tidak memiliki master tahap Open Heaven Orde ke-7 yang menjaganya, bagaimana dia bisa melarikan diri? Dari kelihatannya, dia jelas sendirian, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan perlindungan dari master tahap Open Heaven Orde ke-7? Hahaha. Bloodcrow tidak bisa menahan tawa keras. Tawanya dipenuhi dengan kebanggaan, ini benar-benar kasus pencarian tinggi dan rendah hanya untuk menemukannya dengan keberuntungan. Kebahagiaan ganda hari ini telah tiba, sepertinya raja ini akan makan enak. Surga benar-benar murah hati kepada raja ini. Petik 2. Dalam hal vitalitas, Yang Kai jauh lebih kuat dari Suwang. Jika bukan karena ini, Bloodcrow tidak akan menyukai tubuh Yang Kai dan ingin memilikinya. Awalnya, harapan Bloodcrow untuk melahap Suwang telah memungkinkannya untuk meningkatkan kultivasinya dengan margin besar di tahap Open Heaven Orde ke-6. Jika dia melahap Yang Kai yang lain, dia mungkin bisa melewati Orde ke-7. Mustahil bagi orang lain untuk menerobos dari Orde ke-6 ke Orde ke-7 begitu cepat, tetapi dia berbeda. Dia memiliki dasar dari tahap Open Heaven Orde ke-8 dan juga telah memahami misteri kitab suci bersinar darah yang tak dapat dipadamkan evolusi besar. Meskipun agak berbahaya untuk menerobos ke Orde ke-7 begitu cepat, selama dia menghabiskan beberapa waktu untuk menstabilkan fondasinya, seharusnya tidak ada masalah. Tangkap dia! Gagak darah berteriak. Beberapa pelayan darah Orde ke-6 yang mengepung Suwang di tengah awan darah segera bergegas menuju Yang Kai dari kedua sisi. Tubuh kedua pelayan darah itu tertutup kabut berdarah, dan kulit mereka yang terbuka ditutupi dengan warna merah yang tidak normal. Mata mereka juga merah, seperti dua lentera merah, sangat menakutkan. Yang Kai diam-diam menatap Blood Servant di sebelah kirinya dan menghela nafas. Yang di sebelah kiri awalnya adalah penatua dari kota Dingfeng, Tan Luoxing. Statusnya sama dengan Pang Duo dan Gong Yangxi, tapi sayangnya, dengan satu kesalahan langkah, dia telah menjadi pengkhianat kota Dingfeng. Sebelum Blood Monster Cave Heaven runtuh, dia telah melarikan diri dari kota Dingfeng dan entah bagaimana berhasil menangkap mata Bloodcrow Divine Monarch dan membawanya keluar. Di masa lalu, Tan Luoxing hanya tergila-gila dengan tuan kota-kota Dingfeng, Mo Mei. Meskipun dia agak jahat dan licik, tidak ada yang salah dengannya. Namun, Tan Luoxing saat ini dipenuhi dengan aura jahat, matanya kejam dan kejam tanpa sedikit pun jejak kemanusiaan. Jelas bahwa temperamennya telah menjadi bengkok. Namun, dia masih mengenali Yang Kai, dan nyala api kemarahan dan niat membunuh di matanya beberapa kali lebih kuat dari rekannya. Pang Duo, Gong Yangxi, dan yang lainnya masih di tahap Open Heaven Orde ke-5, berkultivasi selangkah demi selangkah. Itu akan membawa mereka setidaknya ratusan atau ribuan tahun untuk mencapai Orde ke-6. Namun, Tan Luoxing ini sudah menjadi Orde ke-6. Namun, dari kekuatan dunia yang memancar dari tubuhnya, jelas bahwa ini bukan metode kultivasi ortodoks. Peningkatan kultivasi yang begitu cepat pasti memiliki bahaya tersembunyi yang sangat besar. Kemungkinan martial daunnya hanya akan bisa berhenti di sini, dan bahkan umurnya akan sangat terpengaruh. Kedua pelayan darah Orde ke-6 dengan cepat bergegas, tetapi Yang Kai hanya berdiri di sana, tidak bergerak, seolah-olah dia takut konyol. Kekuatan dunia berfluktuasi dengan liar ketika dua sosok berwarna darah bertabrakan dengan Yang Kai. Dalam sekejap, sosok di sebelah kanan dikirim terbang seperti layang-layang kertas. Itu datang dan pergi lebih cepat, menyebabkan darah menyembur keluar dari tubuhnya saat kabut darah di tubuhnya tersebar. Tan Luoxing, di sisi lain, dicengkeram lehernya oleh Yang Kai dan diangkat ke udara. Dia adalah master tahap Open Heaven Orde ke-6 yang bermartabat, tetapi pada saat ini,
Dia seperti anak kecil yang belum pernah berkultivasi sebelumnya, tidak dapat melawan Yang Kai sama sekali. Di awan darah, tawa aneh Blood Crow tiba-tiba berhenti saat dia menatap pemandangan ini dengan ngeri. Orang harus tahu bahwa beberapa pelayan darah yang dia bawa kali ini semuanya adalah Orde ke-6. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan elit dari Gua Surga seperti Suwang, mereka masih jauh lebih kuat dari Master Orde ke-6 yang baru dipromosikan. Mereka berdua menyerang bersama, satu dikirim terbang sementara yang lain ditangkap. Blood Crow bahkan tidak melihat bagaimana Yang Kai menyerang, hanya merasakan gelombang kekuatan dunia. Tentu saja, ini juga karena dia tidak terlalu peduli dengan situasi Yang Kai. Menurutnya, bahkan jika Yang Kai adalah Orde ke-6, baru beberapa tahun sejak dia menerobos, jadi fondasinya tidak akan terlalu kuat. Dua pelayan darah Orde ke-6 menjatuhkannya seperti mengeluarkan sesuatu dari sakunya, jadi tidak ada gunanya terlalu memperhatikannya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menurunkan Suwang dan menikmati dua makanan lezat ini. Namun, hasilnya mengejutkannya. Bahkan jika dia secara pribadi mengambil tindakan, dia tidak akan bisa mencapai prestasi seperti itu. Serangan dengan kekuatan penuh mungkin bisa membuat salah satu Blood Servant terbang, tapi mengendalikan Blood Servant lain dengan cara seperti itu benar-benar tak terbayangkan. Pelayan darah Orde ke-6 bukanlah anak kecil, dan Gagak Darah juga dapat melihat bahwa Tan Luoxing berusaha melawan, tetapi setiap kali dia mencoba menggunakan kekuatan alam semesta kecilnya, dia segera diinterupsi oleh teknik mendalam Yang Kai, menyebabkan dia menjadi tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya, menyebabkan situasi menjadi sangat lucu. Seorang kultivator Open Heaven Stage yang tidak dapat menggunakan kekuatan alam semesta kecil mereka tidak dapat dianggap sebagai kultivator Open Heaven Stage, hanya hewan buas dengan tubuh fisik yang lebih kuat. Yang Kai memegangi Tan Luoxing, tatapannya acuh tak acuh. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik pemukulan sapi pada musuh, tapi dia tidak mengira itu adalah seorang kultivator dari kota Dingfeng. Di masa lalu, jika Tan Luoxing tidak dibutakan oleh keinginan egoisnya sendiri dan melarikan diri dari kota Dingfeng, dia akan menjadi seperti Mo Mei dan yang lainnya, mengikuti perintahnya. Sayangnya, ini adalah jalan kehidupan. Satu langkah salah mengarah ke langkah salah lainnya. Karena dia salah, tidak ada jalan untuk kembali. Jika dia jatuh di sini, dia akan mati dengan layak. Hukum luar angkasa melonjak, mengirimkan ledakan energi yang hebat ke dunia alam semesta kecil Tan Luoxing. 4644. Tiga riak yang terlihat menyebar dari tubuh Tan Luoxing, dan segera setelah itu, alam semesta kecil runtuh dan dia berubah menjadi kabut berdarah saat dia mati. Meskipun mereka berdua adalah Master Open Heaven Orde ke-6, Yang Kai telah mampu mengalahkan Tuan Besar Gunung yang mendalam, Mao Ze, ketika dia baru saja menerobos, belum lagi setelah bertahun-tahun akumulasi. Apakah itu kekuatan dunia sumber kecil, meminjam energi dunia dari Star Boundary, atau baru-baru ini membunuh roh angin dalam kemampuan ilahi angin astral, semua ini telah sangat memperkuat fondasi alam semesta kecilnya. Kesenjangan antara Open Heaven Stage Orde ke-6 biasa dan dia tidak kecil. Jika Tan Luoxing masih memiliki akal sehat, dia mungkin bisa melawannya, tetapi Blood Servant dengan kepribadian yang bengkok hanya dibutakan oleh kebencian dan niat membunuh. Itu hanya baik untuk menggertak yang lemah, tetapi melawan master yang lebih kuat seperti Yang Kai, itu jelas tidak cukup. Hamba darah yang telah dikirim terbang oleh Yang Kai sebelumnya sekali lagi menyerang ke arahnya. Kabut darah yang hampir menyebar dari tubuhnya mengembun sekali lagi, seolah-olah mendidih. Sebelum hamba darah tiba, kabut darah berubah menjadi tangan berdarah raksasa yang meraih ke arah Yang Kai. Yang Kai mengangkat tangannya, meraih Azure Dragon Spear, dan mendorongnya ke depan, mengubahnya menjadi bayangan tombak. Ketika tangan darah itu hancur, bayangan tombak yang memenuhi langit juga berubah seperti ikan raksasa. Yang Kai mendorong Blood Servant yang kembali ke ujung tombaknya dan menembus dadanya. Blood Servant, bagaimanapun, tidak langsung mati. Sebaliknya, itu mengeluarkan raungan seperti binatang buas yang terperangkap saat membuka mulutnya dan meludahkan panah darah. Panah kecil darah ini mengandung kekuatan penuh dari Open Heaven Orde ke-6. Bahkan jika ada dunia semesta di depannya, itu masih bisa menembusnya. Yang Kai memiringkan kepalanya ke samping untuk menghindari pukulan, tetapi pipinya masih sakit karena kekuatan yang kuat. Dengan jentikan tombaknya, kekuatan dunia di dalamnya meledakkan tubuh bagian atas dari pelayan darah Orde ke-6, hanya menyisakan tubuh bagian bawah yang tak bernyawa yang mengambang ke dalam kehampaan. 3 napas waktu, hanya dalam 3 napas waktu, 2 hamba darah Orde ke-6 yang dikirim oleh Blood Crow Divine Monarch telah mati. Metode Yang Kai membunuh 2 Blood Servant ini tidak jauh lebih sulit daripada menyembelih ayam dan anjing.
Gagak darah terkejut. Terakhir kali dia bertemu Yang Kai, dia hanya seorang kaisar realm belaka. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki master yang kuat yang melindunginya, dia bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya secara setara. Tapi sekarang, melihatnya lagi, dia sebenarnya sangat kuat. Yang lebih mengejutkan Blood Crow adalah bahwa Yang Kai jelas merupakan Open Heaven Orde ke-6, bukan Orde ke-5. Hanya dalam beberapa dekade, tidak peduli seberapa besar akumulasi Yang Kai, fondasinya seharusnya tidak begitu kuat. Bagaimana kekuatan seperti itu dapat dicapai tanpa akumulasi ratusan atau ribuan tahun? Di tengah keterkejutannya, awan darah yang membungkus Suwang tiba-tiba meledak dan gagak darah dengan mata merah terbang keluar darinya, menutupi langit saat bergegas menuju Yang Kai. Yang Kai dengan dingin mendengus dan mengaktifkan hukum luar angkasa, tutup, namun terpisah dari dunia. Ruang di depannya tampak terbentang tanpa henti, dan meskipun Blood Crows mencoba yang terbaik untuk bergegas menuju Yang Kai, mereka masih terjebak di tempat, selambat kura-kura, seolah-olah mereka telah menabrak ruang yang aneh. Kekosongan sedikit bergetar saat Blood Crows berubah menjadi kabut berdarah. Yang Kai mengangkat tombaknya, melangkah maju, dan menembus awan darah. Saat tombak menembus awan, Yang Kai mengaktifkan kekuatan dunianya, tetapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tawa aneh Blood Crow terdengar, apakah hanya itu yang dimiliki bocah kecil ini? Petik 2. Meskipun kekuatan Yang Kai hebat, Blood Crow bukanlah orang yang mudah diintimidasi. Dengan yayasannya sebagai kultivator tahap Open Heaven Orde ke-8 dan kitab suci darah bersinar yang tidak dapat dipadamkan evolusi besar, jika tidak ada Orde ke-7, siapa yang bisa menghentikannya? Terlebih lagi, dia bukannya tidak berhasil melarikan diri dari tangan Master Open Heaven Stage Orde ke-7 dari Myriad Demons Heaven selama ini. Kamu akan tahu seberapa mampu aku begitu kamu mencoba. Yang Kai tetap tidak tergerak. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Golden Crow True Fire hitam legam langsung menyebar, membakar Azure Dragon Spear yang telah menembus awan darah. Cahaya api menyala dan awan darah bergolak ketika dua angkatan dunia bertabrakan, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Tidak lebih dari ini, gagak darah mencibir. Saat melawan api sejati gagak emas, dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk memisahkan gagak darah satu demi satu dari awan darah dan meluncurkan serangan bunuh diri ke arah Yang Kai. Hukum luar angkasa di sekitar Yang Kai terus melonjak, membentuk penghalang kedap udara di sekelilingnya. Saat gagak darah bertabrakan dengannya, mereka berubah menjadi awan kabut darah, tetapi seiring berjalannya waktu, kabut darah di sekitarnya berangsur-angsur menjadi lebih tebal, menunjukkan tanda-tanda membungkus. Dan begitu dia benar-benar terbungkus dalam kabut darah ini, dia pasti akan jatuh ke dalam situasi yang sama dengan Suwang dan terperangkap di dalam, tidak dapat membebaskan diri. Setelah setengah cangkir teh, sosok Yang Kai menjadi buram. Blood Crow tertawa aneh, mengerti. Begitu dia selesai berbicara, esensi darah yang ditinggalkan oleh Tan Luoxing dan hamba darah lainnya yang telah dibunuh oleh Yang Kai tiba-tiba hidup kembali, berubah menjadi dua garis cahaya darah yang melesat ke arah Yang Kai. Namun, Yang Kai bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa dan hanya menyeringai, kebetulan sekali, aku juga ingin mengatakan itu. Teknik pemukulan sapi, mencari jejaknya, dan dengan menggoyangkan tombaknya, kekuatan yang kuat menghantam dunia semesta kecil gagak darah. Bukan tidak masuk akal bagi kakak senior Jin untuk menyebut teknik rahasia ini pemukulan sapi tak tahu malu, karena jika seseorang tidak menggunakan angkatan dunia saat menghadapi musuh, mereka tidak akan mampu menampilkan kekuatan seorang kultivator tahap Open Heaven. Namun, jika mereka menggunakan angkatan dunia, itu akan memberi Yang Kai kesempatan untuk menjelajahi jejak angkatan dunia. Menghadapi teknik aneh seperti itu benar-benar sulit. Yang Kai tidak tahu apakah ada kemampuan ilahi atau seni rahasia di dunia ini yang dapat secara langsung menyerang alam semesta kecil Open Heaven Stage, tetapi mengingat warisan mendalam dari berbagai Cave Heaven Paradise, dia yakin ada. Namun, ini mungkin semua rahasia pasukan tingkat atas. Selain itu, efeknya pasti tidak sebagus teknik rahasia yang dia pahami. Bagaimanapun, dia telah menggunakan hukum luar angkasa untuk mengaktifkannya. Jika dia ingin berhasil menggunakan teknik rahasia ini, ada prasyarat. Dia harus mengikuti jejak kekuatan dunia yang digunakan musuh dan secara akurat menemukan alam semesta kecil milik musuh. Ini adalah kunci dari teknik rahasia pemukulan sapi. Selama Yang Kai memiliki kesempatan untuk menemukan lokasi alam semesta kecil musuhnya, dia akan mampu membuat musuhnya menderita. Sebelumnya, Tan Luoxing telah dikejutkan oleh teknik rahasia Yang Kai, terus-menerus mengguncang alam semesta kecilnya, menyebabkan dia tidak dapat melawan kekuatan dunia sama sekali. Pada akhirnya, dia dengan mudah dibunuh oleh Yang Kai. Tan Luoxing telah terdistorsi,
dan matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Aura yang seharusnya halus dengan mudah ditangkap, sehingga Yang Kai mampu menaklukkannya dalam sekejap. Namun, jika dia ingin menggunakan metode yang sama untuk menangani Blood Crow, dia harus mengeluarkan beberapa usaha. Alam semesta kecil gagak darah tidak begitu mudah ditemukan. Tombak Yang Kai yang ditusukkan ke awan darah tidak dapat mencapai apapun, jadi dia hanya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bersaing dengannya dalam hal angkatan dunia. Meskipun sepertinya dia tidak berdaya, itu juga disengaja. Setengah cangkir teh lebih dari cukup bagi Yang Kai untuk menjelajahi sekelilingnya. Oleh karena itu, ketika esensi darah dua pelayan darah menyelimuti tubuh Yang Kai, teknik pemukulan sapi juga diaktifkan. Kabut darah yang mengembun menjadi awan tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda menghilang pada saat ini. Alam semesta kecil merasa seolah-olah dipukul oleh palu, menyebabkan dia gemetar hebat dan Blood Crow merasa pusing. Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, kekuatan besar tiba-tiba meletus dari dalam awan darah. Terkejut, sudah terlambat untuk menekannya. Su Wang, yang telah terperangkap selama berhari-hari, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar dari awan darah, pakaiannya berkibar tertiup angin dan rambutnya terbang liar. Dia setidaknya seorang Master Open Heaven Orde ke-6, jadi pemahamannya tentang kesempatan ini secara alami sempurna. Meskipun dia tidak tahu mengapa awan darah yang mengikatnya mengendur pada saat itu, dia tahu bahwa itu adalah kunci pelariannya. Kekuatan yang telah dia kumpulkan selama berhari-hari meletus pada saat ini, memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Melihat ke atas, Su Wang melihat Yang Kai memegang tombak panjang, dua pelayan darah yang telah menyerangnya, dan sesosok tubuh yang terkondensasi dari awan darah. Raja Ilahi Gagak Darah. Omong-omong, setelah terperangkap selama berhari-hari dan hampir dimurnikan menjadi genangan darah, baru sekarang Su Wang dapat melihat orang yang dibangkitkan ini. Itu adalah seorang pria muda dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Menurut pengetahuan Su Wang, pemuda ini awalnya adalah seorang murid bernama Zhou Yi dari Great Thousand Bloodland, tetapi setelah dirasuki oleh Blood Crow, jiwa Zhou Yi pasti telah dilahap. Pada saat ini, Blood Crow menatap Yang Kai dengan ngeri, wajahnya sedikit pucat seolah-olah dia telah menderita kerugian besar. Melihat adegan ini, bagaimana mungkin Su Wang tidak tahu bahwa Yang Kai telah menyelamatkan hidupnya. Meskipun ekspresinya tetap tenang, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Saudara muda yang ini sebenarnya tidak mati karena kemampuan ilahi angin astral. Sudah hampir setengah tahun sejak terakhir kali dia melihatnya. Dia benar-benar mampu menahan angin astral selama setengah tahun. Memikirkannya, hilangnya roh angin pasti ada hubungannya dengan dia, jika tidak, tidak mungkin untuk menjelaskannya. Yang lebih mengejutkan Su Wang adalah bahwa hanya dalam waktu setengah tahun, aura saudara muda yang ini tampaknya telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya, bahkan lebih kuat dari para mayat hidup lama yang telah terjebak di Orde ke-6 selama bertahun-tahun. Su Wang benar-benar ingin bertanya kepada Yang Kai kemana perginya roh angin, tetapi saat ini jelas bukan saat yang tepat untuk bertanya, jadi dia hanya mengangguk sedikit ke arah Yang Kai sebagai cara berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawanya. Apa yang kamu lakukan? Wajah Blood Crow sangat suram saat dia menatap Yang Kai dengan kaget. Jika bukan karena alam semesta kecilnya tiba-tiba dipukul dan menyebabkan alam semesta kecil bergetar, tidak mungkin bagi Su Wang untuk melarikan diri, dan Yang Kai pasti akan terperangkap olehnya. Pada saat itu, dia tidak akan terkalahkan, dan bahkan jika dia menghabiskan sedikit lebih banyak waktu, dia akan mampu menelan dua orang yang ki darahnya sangat kuat. Anak ini sebenarnya memiliki metode aneh untuk langsung menyerang dunia semesta kecil. Apakah kamu ingin mencoba lagi? Yang Kai tersenyum pada Blood Crow. Blood Crow dengan dingin mendengus tetapi tidak menjawab, pikirannya dengan cepat berubah. Dia sangat waspada terhadap metode Yang Kai, jika dia tidak tahu, maka biarlah, tetapi karena dia tahu, dia harus mengambil tindakan pencegahan. Tiba-tiba, dia teringat kematian tragis hamba darah Tan Luoxing. Pada saat itu, dia hanya merasa bahwa Yang Kai telah menggunakan semacam teknik misterius untuk membunuh Tan Luoxing, menyebabkan dia tidak bisa melawan. Sekarang dia memikirkannya, teknik ini seharusnya yang dia gunakan untuk menghadapinya. Bahkan orang yang bereinkarnasi seperti dia telah menderita kerugian, apalagi seorang pelayan darah yang hanya tahu cara membunuh dan membenci. 4645. Namun, berdasarkan penampilan Yang Kai sebelumnya, teknik aneh ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan dengan santai, jika tidak, Yang Kai akan mampu menghancurkannya pada saat pertama dan tidak perlu menunggu setengah cangkir waktu minum teh. Memikirkannya, metode untuk menyerang dunia alam semesta kecil secara langsung cukup mendalam dan tentu saja membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan kekuatan, yang cukup konsisten dengan beberapa rahasia yang dia ketahui.
Memikirkan sampai titik ini, Blood Crow menyeringai jahat, ada jalan menuju surga yang tidak ingin kamu jalani, tetapi tidak ada pintu ke neraka yang ingin kamu lewati. Nak, mari selesaikan semua keluhan kita hari ini. Yang Kai mengangkat tombaknya dan mengarahkannya ke arahnya, aku punya ide yang sama. Perjalanan ke surga hancur ini demi roh angin. Sekarang tujuannya telah tercapai, yang tersisa hanyalah meredam dirinya sendiri. Pelarian Blood Crow dari Blood Monster Cave Heaven ada hubungannya dengan dia, jadi dia secara alami ingin menanggung konsekuensinya. Pada saat dia selesai berbicara, Yang Kai sudah menusukkan tombaknya ke depan. Meskipun Blood Crow dan Yang Kai sama-sama Orde ke-6, Yang Kai tidak memperlakukan monster tua yang telah mengambil alih tubuh ini dan terlahir kembali dengan mudah, berpikir bahwa dia dapat dengan mudah membunuhnya. Jika dia benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, dialah yang akan menderita. Siapa yang tahu berapa banyak kartu truf yang dimiliki monster tua ini, yang awalnya memiliki kultivasi tahap Open Heaven Orde ke-8. Kembali di surga gua monster darah, Yang Kai secara pribadi mengalaminya. Menghadapi tombak agresif ini, keganasan Blood Crow tampaknya telah dirangsang. Tangannya sedikit mengepal dan sepasang bilah kupu-kupu muncul di tangannya. Saat kekuatan dunia melonjak, kedua bilah itu tiba-tiba melepaskan cahaya menyilaukan yang panjangnya 1000 zang, menerangi kekosongan seperti sayap kupu-kupu yang menari. Dia mengangkat bilah gandanya dan menyilangkannya menjadi salib, menekannya ke ujung tombak naga Azure dan menekan ke bawah, menekan ketajaman dan momentum Yang Kai. Mengambil keuntungan dari momentum ini, bilah gandanya menebas ke depan, ingin memenggal kepala Yang Kai. Sosok Yang Kai terbang mundur saat cahaya pedang menyilaukan melewati dahinya, tombak panjangnya menebas ke arah dada Blood Crow. Saat sosok Blood Crow terbang kembali seperti hantu, pedang di tangan kanannya menebas ke arah kepala Yang Kai. Yang Kai menutup telinga terhadap ini dan menusukkan tombaknya ke tenggorokan Blood Crow. Angkatan dunia bertabrakan dan gelombang kejut yang terlihat dengan kasat mata menyebar. Beberapa helai rambut hitam Yang Kai terpotong dan bintik merah terang muncul di tenggorokan Blood Crow. Dalam waktu kurang dari 3 napas, mereka berdua masing-masing telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka, bukti tingkat bahaya yang mereka hadapi. Keduanya bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas, seolah-olah mereka terhubung dengan telepati. Dalam pertarungan antara Master Open Heaven Stage, itu adalah kompetisi kekuatan alam semesta kecil mereka masing-masing, kekuatan-kekuatan dunia yang bisa mereka manfaatkan. Semakin kuat kekuatan dunia mereka, semakin besar keuntungan mereka. Banyak kemampuan ilahi, seni rahasia, dan teknik pertempuran baru saja selesai. Namun, misalnya, Yang Kai dan Blood Crow, Open Heaven Stage di mana kedua belah pihak menggunakan artefak mereka untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat masih jarang, tetapi itu bahkan lebih berbahaya. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan kehilangan segalanya. Blood Crow tidak berharap Yang Kai begitu ganas, Yang Kai juga tidak mengharapkan pengalaman bertarung Blood Crow menjadi begitu kaya. Setiap kali bilah kupu-kupu menyerang, itu seperti pukulan jenius, jadi bahkan jika dia menggunakan teknik tombak hebatnya untuk menetralisirnya, itu masih merupakan situasi di mana kedua belah pihak kalah. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak seimbang. Darah Suwang mendidih saat dia melihat ini. Sebagai seorang kultivator dari Bright King Heaven, dia paling mengagumi gaya bertarung langsung semacam ini. Bersaing dalam kemampuan ilahi dan teknik rahasia bukanlah keunggulan Bright King Heaven. Tubuh fisik mereka adalah artefak yang paling kuat, dan masing-masing pukulan dan tendangan mereka memiliki kemampuan untuk membelah dunia. Adegan pertempuran di depannya tidak diragukan lagi sangat disukainya, dan dalam sekejap, dia dipenuhi dengan semangat juang. Namun, sebelum dia bisa melangkah maju untuk membantu, dua Blood Servant yang tersisa mengelilinginya, jelas tidak berniat untuk membiarkan dia bergabung dengan Yang Kai untuk bertarung 2 lawan 1. Suwang tidak punya pilihan selain bertarung. Jika dia berada di puncaknya, kedua Blood Servant ini, yang telah menembus Orde ke-6 karena Evil Art dan fondasinya yang tidak stabil, secara alami tidak akan layak untuk perhatiannya. Namun, setelah menderita kerugian besar di tangan Gagak Darah dan terjebak selama berhari-hari, kultivasinya saat ini bahkan tidak 70% dari puncaknya. Menghadapi kedua Blood Servant ini, dia merasa agak tertahan, tapi setidaknya dia bisa mempertahankan situasi. Di sisi lain, semakin banyak Blood Crow bertarung, dia semakin terkejut. Ketika Yang Kai membunuh 2 pelayan darah dengan jentikan jarinya, dia merasa bahwa fondasi alam semesta kecil bocah kecil ini tidak kecil, tetapi dia yakin dengan fondasi Open Heaven Orde ke-8 dan bahkan berhasil melarikan diri dari tangan Orde ke-7 Open Heaven State berkali-kali, jadi dia tidak terlalu memperhatikan Yang Kai, yang juga merupakan Orde ke-6.
Baru setelah mereka bertarung, dia menyadari bocah ini adalah monster. Di antara Open Heaven Stage Orde ke-6, dia belum pernah melihat orang dengan dasar yang begitu dalam. Setiap kali angkatan dunia bertabrakan, dia akan selalu dirugikan. Sekali atau dua kali baik-baik saja, tetapi setiap kali, itu cukup untuk menyebabkan alam semesta kecilnya bergetar. Yang lebih mengejutkannya adalah teknik tombak Yang Kai yang tak terduga. Tombak panjang di tangannya tampaknya dapat mengambil nyawanya, dan bahkan keterampilan bertarungnya yang luar biasa tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Pondasinya tidak sekokoh lawannya, dan keterampilan bertarungnya juga tidak dapat diunggulkan. Kedua pelayan darah harus menahan Su Wang, dan tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan Yang Kai sendirian. Dengan pemikiran ini, Blood Crow mulai mundur. Satu-satunya alasan dia bisa hidup selama bertahun-tahun dan bahkan menemukan kesempatan untuk bereinkarnasi setelah ditekan adalah karena dia tahu bagaimana menilai situasinya. Menuju musuh yang tak terkalahkan, seseorang benar-benar tidak bisa dengan mudah memprovokasi mereka. Anak sapi yang baru lahir yang tidak takut harimau umumnya mati dengan menyedihkan. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Blood Crow masih merasa bahwa Yang Kai adalah keberadaan yang tak terkalahkan di antara tahap Open Heaven Orde ke-6. Jika Open Heaven tingkat tinggi tidak muncul, siapa yang bisa menghentikannya? Tanpa menunggu dia mundur, Yang Kai sekali lagi menemukan kesempatan untuk menemukan ki halus dan mengaktifkan teknik rahasianya. Dalam sekejap, Blood Crow merasa seolah-olah alam semesta kecilnya telah terguncang keras, dan wilayah luas dunia alam semesta kecil mulai bergetar hebat. Metode yang tidak masuk akal ini lagi. Blood Crow menggertakkan giginya, dengan paksa menekan darah yang melonjak di dalam hatinya dan menekan turbulensi alam semesta kecil. Di bidang penglihatannya, matahari besar tiba-tiba muncul dan tangisan gagak emas terdengar di benaknya. Di dalam matahari yang agung ini, burung-burung aneh berkaki tiga sedang bermain-main. Kekosongan menyala. Wajah Blood Crow dipenuhi dengan kengerian. Wajah Yang Kai tanpa ekspresi saat dia mengayunkan tombaknya ke arah Blood Crow. Waktunya tepat, itu adalah saat ketika alam semesta kecil gagak darah tidak dapat menolak. Pada awalnya, Yang Kai tidak menggunakan manifestasi kemampuan ilahi ini untuk menyerang awan darah karena dia khawatir Su Wang akan terjebak di dalam. Jika dia benar-benar menyerang, itu mungkin melibatkannya, tetapi kemudian, itu tidak berguna dan dia tidak dapat menemukan peluang yang cocok. Meskipun Golden Crow Sun Casting sangat kuat, jika dia tidak bisa memukulnya, itu akan sia-sia. Setelah teknik pukulan sapi, dan Golden Crow Casting Sun. Tidak peduli seberapa kuat Blood Crow, dia tidak dapat melarikan diri dan hanya bisa melawan. Benar saja, menghadapi manifestasi kemampuan ilahi ini yang sebanding dengan serangan Open Heaven Orde ke-7, Blood Crow meraung dan secara naluriah mendorong kedua bilahnya ke depan. Namun, itu tidak berguna. Ketika matahari besar meledak, Yang Kai samar-samar mendengar teriakan menyedihkan saat Blood Crow juga meledak menjadi kabut berdarah. Cahaya yang menyilaukan berangsur-angsur memudar, tetapi Yang Kai tidak merasakan kegembiraan sedikit pun setelah berhasil. Matanya tiba-tiba menjadi dingin saat dia menoleh ke arah Su Wang. Dari dua Blood Servant yang telah menyerang Su Wang, salah satunya tiba-tiba menjadi Blood Crow. Pengganti, Yang Kai berteriak, Golden Crow Sun Casting tidak kembali dengan tangan kosong, itu pasti telah membunuh seseorang, tetapi pada saat itu, Yang Kai jelas merasa bahwa Blood Crow dan Blood Servant telah bertukar posisi. Dengan kata lain, dia telah membunuh Blood Servant, bukan Blood Crow. Blood Crow, yang telah menggunakan teknik rahasianya untuk menghindari malapetaka ini, sedikit pucat, jelas telah menghabiskan banyak energi, jadi dia menyilangkan pedangnya dan menikam ke arah Su Wang. Su Wang terkejut. Awalnya, ketika dia bertarung melawan dua Blood Servant, meskipun agak sulit baginya untuk menghadapi mereka, dia masih bisa menangani mereka. Tapi sekarang setelah satu Blood Servant tiba-tiba berubah menjadi Blood Crow, kekuatan ofensifnya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Kedua bilah itu langsung menembus blokade angkatan dunianya dan memasuki tubuhnya. Pada saat kritis ini, sosok Su Wang berkedip, ibu jarinya menggenggam jari tengahnya saat dia membentuk segel tangan dan berteriak dengan suara yang bermartabat, Raja Cerah tak bergerak. Petik 2. Cahaya keemasan yang menyilaukan hanya berlangsung sesaat sebelum dihancurkan oleh Blood Crow. Kedua bilah menusuk 3 inci ke tubuhnya, menyebabkan darah mengalir keluar. Untungnya, fisik kultivator yang berasal dari Bright King Heaven kuat, dan 3 inci adalah batas serangan Blood Crow, tidak bisa masuk lebih dalam. Melihat situasinya tanpa harapan, Blood Crow mengangkat kakinya dan menendang bahu Su Wang, membuatnya terbang. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya darah saat dia terbang ke kedalaman kehampaan. Pada saat yang sama, satu-satunya Blood Servant yang masih hidup berbalik dan menerkam ke arah Yang Kai.
Jelas, Blood Crow tahu bahwa Yang Kai akan datang untuk menghentikannya, jadi dia membiarkan Blood Servant menghalangi jalannya. Yang Kai memang bergegas, dan ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia tahu bahwa Su Wang dalam masalah. Namun, metode Blood Crow tidak terduga, dan dia masih selangkah terlambat. Melihat Su Wang ditikam oleh dua bilah dan kemudian dikirim terbang dengan satu tendangan, hidup dan matinya tidak diketahui, dia langsung marah. Menatap cahaya darah yang melarikan diri, Yang Kai menusukkan tombaknya ke depan. Blood Servant yang masuk bahkan tidak mencoba menghindar, tubuhnya memancarkan cahaya merah yang menyilaukan saat darahnya mendidih. Yang Kai sedikit mengernyit, tetapi ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, sudah terlambat untuk menghindar. Hamba darah meledak tanpa suara, berubah menjadi awan darah yang melilit Yang Kai. Dalam sekejap, sekelilingnya diwarnai merah dan Yang Kai tidak bisa melihat apa-apa. Untuk menciptakan kesempatan baginya untuk melarikan diri, seorang pelayan darah Orde ke-6 ditinggalkan olehnya begitu saja. Metode Blood Crow tidak ada bandingannya. Namun, dia juga jelas tahu bahwa seorang Blood Servant tidak akan bisa menghentikan Yang Kai terlalu lama. Lagi pula, bahkan dia sendiri telah dipukuli tanpa alasan oleh Yang Kai, jadi berapa lama hamba darah ini, yang telah kehilangan semua rasionalitas dan hanya tahu cara membunuh, bertahan. Dua pelayan darah dari sebelumnya telah terbunuh dalam 3 napas. Jika itu masalahnya, itu mungkin juga menghancurkan diri sendiri dan menjebak Yang Kai sejenak. Mungkin dia akan bisa melarikan diri. Awan darah itu aneh dan sangat korosif, tetapi tidak mampu menahan api sejati gagak emas yang menyala. Setelah selusin napas waktu, Yang Kai muncul dari awan darah, tubuhnya tertutup api hitam, sama sekali tidak terluka. Awan darah tebal di belakangnya telah dibakar sampai garing. Melihat sekeliling, Blood Crow tidak terlihat. Tidak diketahui kemana dia melarikan diri. Yang Kai menatap ke arah tertentu dan mencibir ringan, melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri?